formula. Fix formula. Yuk, mulai. 1, 2, 3. Oh enggak ada gitu. Oh iya, astaga. Iya, astaga. 1, 2, 3, go. Shalom, gue lagi bersama kami Hai. di Bincang Orang-orang Muda. Oke, apa kabar teman-teman? Ketemu lagi bersama kami trio Wek Wek. Langsung 2, 3. Belum. Oh ya. Nggak ada janjian. Trio Wek Wek. Wek, 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 wek. Stop it. Get some help. Malam hari ini kami bertiga bakal nemenin kalian teman-teman ada di rumah yang saat ini sedang menonton. Ya. Yang mungkin lagi galau, lagi bimbang, gundah gulana, akhirnya mencari hiburan. Siap. Siap. Malam hari ini kita akan kembali dengan topik yang menarik dan gak kalah seru dari episode debum yang sebelumnya. Benar ya. sekali. Yaitu tentang Gen Z. Tidak Gen Z. masuk Tentang Gen Z. Oke, sekarang ini apa? Gen Z Soal Gen terus Z. ya. Broken home. Broken home. Broken home. Gen Z broken home. Apa yang terjadi dengan Gen Z? Kenapa broken home? Nah, itu dia. Kita akan bedah Gen Z broken home ini. Oke, jadi gini nih ya Bang Andre dan Vivin. Oke. Ternyata itu Gen Z kan banyak yang broken home. Oke. Kalau kita melihat di medsos, banyak banget anak muda yang ngomongin soal keluarga mereka gitu, yang nggak utuh. Terus kemudian situasi rumah yang nggak kondusif. Mhm. Dan banyaklah keluhan mereka tentang beratnya hidup dengan keluarga yang bermasalah. Makanya kebanyakan Gen Z itu mereka nggak relate dengan Dengan apa tuh? Dengan stiker family di belakang mobil ya. Yang ada ayah, ibu, mereka nggak ini ya. bener. Karena di keluarga broken tuh biasanya ayah tiri, ibu tiri. Terus mereka tuh nggak relate sama Kalau nggak ayah, pacar ayah. pacar. Terus nggak relate sama mereka ini. broken. Nggak boleh mereka minum susu Yakult. Kan susu Yakult kan susu keluarga. Waduh. Minuman keluarga itu nggak Terus bisa. anak Jadi broken, kamu mau minum Yakult? anak broken itu paling sebel sama mie ayam. Kenapa? Mie ayam aja komplit, masa keluargaku tidak? Jadi kesel dia sama mie ayam. Mental ya. Mie ayam aja komplit, keluargaku tidak. Gitu. Nggak bisa juga mereka lihat ini kaleng kongguan, nggak bisa. Kenapa tuh nggak bisa? Karena bapaknya Emang kalau broken pasti sama dengan Gen Z. Kata lain Gen Z itu broken di kamus besar sekarang. Aku sebagai itu. Nah, terus gimana tuh Din? Yang menarik di sana? Nah ini pasti kan relate kan sama teman-teman itu Gen Z ya. Tapi aku mau tanya nih Bang, Oke. kenapa sih Gen Z banyak yang broken? Oke, kenapa Gen Z banyak broken? Menarik itu. Memang berdasarkan beberapa sumber yang abang baca dan beberapa tulisan-tulisan mengatakan Gen Z itu banyak broken karena mereka dilahirkan oleh generasi yang mengalami transisi kehidupan. Oke. Kan yang apa nih? yang melahirkan Gen Z ini kan orang tua kelahiran tahun 60 Oke. sampai tahun 80. Generasi X. Ya X dan Y lah, X Y gitu. After boomers. Boomers kan ya tahun-tahun ya 50, 40 sekitar itulah. Nah, di generasi orang tuanya Gen Z ini, mereka itu kan hidup di zaman batu tuh. Ibarat kata, belum mengenal internet, belum mengenal listrik. Bisa purba ya. Ya kalaupun ada listrik itu pun nggak sebanyak di zaman kita besar. Oke. Kemudian selain mengalami transisi kehidupan, mereka juga melewati fase-fase krisis yang berkali-kali. Apa nih fase-fase? Ya, kalau di Indonesia kan kita tahu ada krisis moneter tahun 1968. Oke. Lalu krisis moneter lagi tahun 1998. Kan sudah ada 2 kali krismon kan. Nah, itu juga mempengaruhi dalam pola pikir orang tua Gen Z. Krismon itu yang kayak
ya Ekonomi gitu. krisis ekonomi Oke. secara nasional. Nah, yang makanya yang menarik di kehidupan Gen Z itu apa? Selalu orang tua Gen Z itu ngebanding-bandingin masa dia sama masa Gen Z. Keren banget. Makanya mama dulu kalau ke sekolah, nah, 100 meter jalan kaki. benar. Sekarang sekolah minta beat lah. Jadi Apa lagi? Jadi orang tua Gen Z itu merasa mereka tuh hidup di zaman yang sungguh sangat keras. Oke. Beda dengan Gen Z yang hidup di zaman yang serba serba instan, ada gitu. serba ada. Kayak kita yang kelahiran 2000 ke atas ini kan kita kan semua Gen Z nih. Sih. Yang kita kelahiran 2000 ini kan lahir sudah apa namanya itu menikmati ada listrik. Kemudian kita SD, kita SMP sudah mengenal yang namanya PlayStation kalau cowok gitu kan. Kemudian makin SMP, SMA sudah ada handphone. Kita dewasa Kayak tumbuh besar teknologi di itu kan tengah berkembang. teknologi yang terus berkembang. Nah, Makanya tuh orang tua Gen Z ini nggak siap dengan transisi itu. Oh. Sehingga banyak orang tua Gen Z yang mengalami apa namanya kemiskinan, ekonominya anjlok jadinya. Makanya mayoritas orang tua Gen Z itu miskin. Mayoritas. Jadi karena miskin, ekonomi jatuh, akhirnya ya rumah tangga tidak apa namanya, tidak harmonis. Ketika rumah tangga tidak harmonis, tangan melayang tuh KDRT. Ringan tangan. Ketika terjadi KDRT, ya sudah, akhirnya pisah, cerai, lahirlah broken home. Oh, gitu. Oke, nah selain itu juga orang tua Gen Z itu hidup di masa yang tidak menerima keadaan bahwa zaman sudah berubah, tidak menerima keadaan itu. Akhirnya mereka cenderung mengekang anak-anak mereka, yang Kayak strict parents gitu. iya, yang akhirnya hubungan orang tua dan anak menjadi toksik dan melahirkan keluarga broken lagi. Nah, kemudian lagi yang menyebabkan kenapa ada keluarga broken, karena di zaman orang tua Gen Z saat ini, mereka itu hidup di sosial media yang mereka nggak ngerti menggunakannya. Oh iya. Ya, Mama aku. biasanya kan mama kan set foto di sini. Mama aku gak bisa screenshot. Jadi kalau mau screenshot itu Kak gitu tolong di kayak apa gimana cara screenshot? Mama Gimana ya? Mama aku Nah, kayak baca. ketika Kayak gini deh. Nah, pengaruh perkembangan zaman itu yang membuat mereka yang tidak bisa mengerti menggunakan media sosial itu akhirnya salah dalam menggunakan media sosial. Makanya biasanya perselingkuhan itu banyak sekali terjadi di antara orang tua Gen Z. Biasanya Gen Z yang mohon maaf yang menjadi wanita bayaran atau kita bisa bilang PSK gitu kan. Yang beli siapa? Bapak-bapak orang tuanya Gen Z. Sugar daddy. Sugar daddy-nya kelahiran 60 sampai kelahiran 80. Ngeri ya. Kenapa? Karena teknologi yang pesat ini berkembang ini yang membuat mereka shock dengan hal itu. Sehingga itu banyak sekali faktor-faktornya. Tapi yang jelas, kenapa hanya Gen Z yang banyak broken? Karena itu tadi. Ya karena itu tadi penjelasan yang panjang tadi, bahwa orang tua Gen Z itu hidup di masa transisi yang mereka nggak siap untuk hidup di zaman itu. Tapi orang-orang tua Gen Z tuh kayak mengalami transisi ya. Iya. Kayak transisi ekonomi, kemudian Transisi digital, teknologi. Kayak gitu. Gak siap. Jadi Shock. karena nggak kesiapan itu. Nggak kesiapan itu yang membuat makanya angka tertinggi perceraian kemudian keluarga yang tidak sejahtera itu ya di generasi X dan Y. Makanya yang banyak jatuh miskin saat ini yang bisa dikatakan yang justru di usia di kelahiran 60 sampai kelahiran 80. Iya, di kelahiran itu yang melahirkan Gen Z seperti sekarang. Karena nggak siap menerima. Kalau 80 ke atas itu kan sudah orang tua milenial kan? Oh iya. Nah, orang tua milenial itu cenderung orang tua yang overprotective terhadap anaknya. Overprotective. Dan tidak mau mengulangi rasa sakit yang pernah mereka alami waktu mereka kecil. Makanya di zaman saat ini kan orang tua milenial itu suka bela anak. Makanya di sekolah nggak boleh pukul di sekolah. Itu bedanya orang tuanya Gen Z sama orang tua milenial saat ini. Orang tua milenial tuh yang melahirkan Gen Alpha. Yang suka ngebela anak. Iya. Meskipun anaknya salah. Makanya Gen Alpha kan cenderung suka melawan orang tua. Karena selalu dibela oleh
orang tuanya. Itu perbedaan Gen Z Anak saya sama perbedaan Gen Alpha. Dan biasanya yang jadi generasi sandwich itu Gen Z. generasi sandwich gimana? Generasi sandwich tuh maksudnya tahu sandwich kan? Di Iya. sini ada roti, roti di tengah-tengahnya ada daging. Sayur. Terhimpit. Oh, Maksudnya terhimpit tuh gini. Gen Z itu dia harus memikirkan keluarganya. Oke. Jadi dia kerja untuk menafkahi keluarganya, tapi dia juga kerja untuk dirinya sendiri. Itulah generasi sandwich. Oh. Di mana dia bekerja bukan untuk dirinya sendiri, Sendiri, tapi keluarga juga dia membiayai keluarga dan lain sebagainya. Karena dia terjepit dengan ekonomi tadi. Nah, itulah yang akhirnya melahirkan banyak broken home. Oke. Gitu alasannya. Berarti karena banyaknya broken home itu di kalangan Gen Z itu ternyata dipengaruhi oleh orang tuanya gitu kan, dari generasi itu ya kan Bang. Yang Beda tidak generasi siap itu dengan kan, ya, transisi. nggak siap dengan transisi Banyak hal itu. tadi itu. Teknologi lah dan ya ekonomi dan lain sebagainya. Nah, tapi nih Bang, ada yang lebih menarik ini. Apa itu? Banyak itu Gen Z yang kayak ngaku-ngaku broken. Padahal keluarganya cemara. Padahal keluarganya lengkap gitu kan. Gimana tuh? Itu gimana Bang? Papa mamanya harmonis. Tapi di tongkrongan bilang, "Aduh, aku broken banget, boy." Iya. Kenapa broken? Iya, aku disuruh cuci piring gitu kan. Iya kan Gen Z sekarang mentalnya lemah kan begitu. Nah, tapi kenapa? Itu bukan ini sih, bukan broken home, itu broken otak. Ya memang gitu. Tapi kenapa banyak Gen Z mengaku-ngaku broken? Karena begini, Gen Z saat ini tuh kan apa istilahnya tuh nggak mau dinilai berbeda. Mereka mau sama dan mengikuti circle-nya. Kayak trend. Karena ada beberapa tulisan mengatakan bahwa dari antara 10 Gen Z, 7 diantaranya broken. Jadi ada 7 orang broken, 3-nya ini yang cemara gitu kan. Keluarga cemara. Wah, ini bapak mamanya berantem, ini bapaknya berantem. Aku juga. Kok orang tuaku enggak? Enggak ya? Aku broken aja, nah, gitu. Jadi mereka brokennya ikut-ikutan. Makanya kalau kita sering lihat gitu kan di sosial media, apa namanya, mereka membrokenkan diri sendiri gitu, membrokenkan diri sendiri. Padahal sebenarnya nggak demikian. Tapi itu faktual sekarang. Kayak broken home tuh tren saat ini. Jadi trending gitu. Tren, bukan trending. Jadi trend gitu. Ya, Gak masuk suatu tren. akal Bang. Memang nggak masuk akal, tapi ya namanya juga Gen Z ya. Itu dia pengen cari perhatian atau kayak mau validasi Iya, aja. pengen sebuah perhatian. Oh. Iya kan Gen Z ini kan selalu pengen dianggap lemah kan, supaya diperhatikan oleh orang-orang di sekitarnya. Makanya kan biasa Gen Z itu bikin Insta story, latarnya hitam, terus tulisannya "Aku sakit". Lagunya lagu Bernadia. Gitu begitu. Gen Z kalau galaunya begitu. Ada yang kayak punya banyak teman tapi kayak aku sendiri. Iya, jadi itulah realita Gen Z saat ini kan. Jadi mereka merasa broken itu adalah satu hal yang keren. Jadi mereka membrokenkan diri padahal tidak. Ini yang kita bahas adalah konteks Gen Z yang ekstrim ya. Tidak semua Gen Z yang begitu. Banyak kok Gen Z yang apa namanya takut akan Tuhan, berkualitas. Tapi 1 di antara 1000. Kayak jarum kan. Iya lagi. Oke. Lanjut apa lagi nih? Itu tadi apa yang aku ngaku broken padahal itu keluarga cemara. Itu memang karena pengaruh kayak circle itu tadi yang Abang bilang dari 7 dari 10 orang itu kan. Ya. Atau ada faktor lain gitu. Mungkin kayak misalkan memang keluarga memang ada apa, maksudnya papa mamanya memang kurang perhatian sama dia kah atau apa? Iya, kurang lebih itu karena papa mamanya kurang perhatian. Gen Z itu lahir di apa namanya? Ya tadi kan orang tua Gen Z ini hidup di masa transisi kehidupan. Makanya coba lihat. Terus tuh hidupnya. Coba lihat tuh supir truk. Ya kan? Itu Gen X. Kemudian petani sawit gitu kan. Itu biasa orang tua yang punya anak yang sudah generasi Z. Nah, mereka itu hidup di masa sulit gitu loh. Nah, di hidup masa sulit akhirnya Gen Z ini kurang perhatian. Oh ya, pantas Gitu. kayak ibaratnya kayak orang tua mereka
aku dulu udah kasih kamu apa ya, udah cukupin kebutuhanmu, uang apa segala macam, tapi ternyata yang dibutuhin sama anak-anak mereka itu sebenarnya Sebuah perhatian. iya perhatian, kayak quality time gitu Benar. Iya benar banget. Karena tadi orang tua Gen Z itu selalu membandingkan masa dia dengan masa Gen Z saat ini. Kadang orang tua Gen Z kan, dulu bapak Iya. kalau ke sekolah, nggak ada itu naik motor. Kau mau minta motor, nggak ada. Bapak jalan kaki 3 kilometer. Ada yang begitu. Selalu menganggap, padahal kan nggak bisa kita bawa konteks dulu ke konteks hari ini. Iya. Ya kan harus melihat sesuai zaman ya kan. Ya kalau seandainya orang tua Gen Z protes gitu kan karena anaknya nggak dapat kerja, ya beda. Di zaman mereka sarjana sedikit, di zaman orang tuanya Gen Z. Tapi di zaman Gen Z sarjana banyak banget. Makanya kalau banyak Gen Z yang nganggur setelah tamat kuliah, itu nggak sepenuhnya salah mereka. Karena Ya karena sarjana banyak, saingan banyak. iya benar. Lowongan kerja semakin sedikit dong peluangnya untuk bekerja. Jadi nggak semua Kerja sepenuhnya. tuh banyak persaing. Iya, dan itu tidak semua salah Gen Z. Tapi kebanyakan Gen Z yang salah. Apalah yang benar. Jadi maksudnya Nggak, maksudnya gini, nggak semua itu salah Gen Z, tapi masalah terbesarnya tetap ada di dalam Gen Z itu sendiri. kembali dari ke diri sendiri ya. Iya, Gen Z itu kan hanya ada 2 kemungkinan. Kalau nggak sukses banget, pengangguran. Itu aja. doa itu lah gak jauh lah. Itu aja. Kalau Bercanda. kayak begitu dia. Tapi ya bang, kalau kita lihat ya dari Gen Z ini, dari pengaruh broken home itulah muncul nih kenakalan dari mereka. Iya. Misalkan nih, bandel-bandelnya. HTS, terus kemudian FBB. Ya memang Ya, begitu. itu FBB. Jadi itu. Gen Z ini memiliki trauma dalam hubungan. Karena dia melihat tidak ada sebuah keharmonisan di keluarganya. Makanya biasa Gen Z itu agak sulit komitmen. Percaya sama orang tuh sulit. Sulit percaya dengan hubungan lebih tepatnya. Kayak Trust issue dengan hal-hal yang demikian. Makanya Gen Z itu banyak yang HTS, hubungan tanpa status. Itu masih mending HTS. HTS itu kan ya punya rasa cemburu dengan pasangan, tapi ya udah nggak ada status, pacaran bukan, temenan lebih. Nah, itu HTS. Nah, tapi kan itu HTS. Tapi yang paling parah tuh FWB. FWB itu friend with benefit. Itu artinya di mana ada pasangan yang nggak pacaran, nggak saling cinta, temen doang, tapi mereka pengen mendapatkan benefit dalam hubungan itu, dan benefitnya adalah seks. Jadi melakukan just a sex, melakukan seks tanpa cinta, sebatas temen aja gitu loh. broken banget. Nah, itulah hasil-hasil dari Gen Z yang broken. Makanya di klub sekarang itu kan isinya kan Gen Z semua tuh. Karena milenial udah banyak yang kolesterol kan. Milenial sekarang kan sudah asam urat, kolesterol. Milenial sekarang kan sudah jadi bapak-bapaknya Gen Alpha kan. Sudah. Jadi yang mengisi yang mengisi klub, yang mengisi coffee shop, sekarang itu Gen Z semua. Iya. Tongkrongan itu dipenuhi oleh Gen Z. Warung kopi, Iya. Gen Z semua tuh. Ya, yang punya milenial. Iya, millennials. Tapi mereka kolesterol. Jadi begitu. Nah, itu yang kalau ditanya, itu akhirnya dampak dari brokem tadi. Dan bukan hanya itu, Gen Z pun ketika mereka menikah atau ketika mereka berpacaran, cenderung mereka mengulangi 2 kali lipat apa yang mereka alami. Apa tuh? Maksudnya contoh, dia lihat bapak mamanya KDRT, dan itu dia lakukan juga ke dalam keluarganya. Makanya banyak kasus sekarang Gen Z itu yang KDRT-nya mengerikan banget kan. Itu Mukul mereka istri, apalah segala macam. mereka lakukan tanpa mereka sadari atau kayak Ya, Emang tentu udah dalam kesadaran lah. Nggak mungkin nggak melakukan sesuatu tanpa sadar. Tapi kesadaran itu muncul dipengaruhi latar belakang masa lalu itu tadi. apa yang bapak gue buat juga. Ya itu secara tidak langsung orang yang broken itu akan keluarga broken itu mayoritas melahirkan Gen Z yang gahar atau sangar. Iya, singa-singa yang tertidur itu akhirnya terbangkitkan ketika dalam sebuah hubungan. Nah, itu bahayanya dari broken tadi itu. Kurang lebih seperti itu. Oke, berarti bisa dibilang
Ada dampak buruk lah untuk kehidupan Gen Z itu sendiri. bisa dibilang dari Gen Z ini mereka adalah orang-orang yang punya kekosongan gitu ibaratnya. Benar. Dalam diri mereka. Dalam diri yang mereka ada harusnya kekosongan. diisi oleh Firman Tuhan, Papi Jesus. PPG, Iya. Tapi malah diisi dengan diisi dengan ya Sampah. sampah. ya diisi dengan HTS, Ya, diisi HTS. dengan friendzone, diisi dengan FWB, diisi dengan intisari, anggur merah. Oh iya, intisari tahu. Oh ya, nggak apa-apa, kalian nggak perlu tahu intisari ya. Anggur merah aku tahu, Amer. Ya intinya Gen Z sekarang tuh lebih suka mabuk, lebih suka ya melakukan hal yang demikian. Itulah Main fakta. slot ya sih. Enggak. Itu biasa Gen Z di desa-desa biasanya begitu. Karena korban slot itu kan orang yang di desa-desa. Apa? Kena Main oh, kok di desa-desa? Kalaupun di kota-kota paling tukang-tukang ojek yang korban slot itu. Aku mau nanya nih, kalau kayak ada Gen Z yang punya akun 2 gitu, itu termasuk broken nggak? Ya tidak termasuk broken, itu kan Maksudnya kayak karena dia mau cari perhatian, mau cari validasi gitu. enggak juga, itu lebih kepada mereka yang kekurangan identitasnya. Oh, kekurangan Kan sudah dibahas Oh di iya ya, iya beberapa beneran. waktu yang lalu. Oke. Anda lupa ya? Kita bahas broken home. Oke. Sekarang kita bahas broken Lanjut home. kita apa? Nggak akan tanya. Oke, yang tadi aku bilang kan berarti kan itu kan karena ada kekosongan dalam diri mereka gitu yang harusnya diisi sama Papi Jesus, firman Tuhan. Terus gimana nih Bang yang udah terlanjur nih? Lahir di keluarga broken. Ya, terus udah terlanjur dengan apa ya? Udah diisi mereka udah ngisi kekosongan itu Dengan cara yang salah. Dengan cara yang salah itu gimana tuh solusinya? Jadi begini, yang pertama kita sebagai Gen Z harus ingat bahwa di dunia ini tidak ada yang namanya kebetulan. Semua terjadi dalam pemeliharaan Tuhan. Katakan haleluya. Ya, semua terjadi dalam pemeliharaan Tuhan dan di bawah kontrolnya Tuhan. Firman Tuhan bilang apa? Bahkan sehelai di rambutmu pun aku tahu jumlahnya. Kan gitu. Dan burung pipit yang harganya seekor seduit pun jatuh ke bumi itu atas dasar kehendaknya Bapa. Atas izin Tuhan. Makanya ada lagu kan, sehelai di rambutmu takkan terjatuh tanpa seizinku. Kan ada lagu demikian, itu sangat teologis lagunya. Tapi yang jelas begini, kalau seandainya rambut Tuhan urus jatuh dan tidaknya, rambut rontok aja Tuhan urus, burung pipit kepleset dari langit aja Tuhan urus, Kenapa kepleset? kan? Dari batang pohon Apalagi lah. hidup kita sebagai manusia yang telah ditebus oleh Tuhan. Apalagi Gen orang Z, pilihannya, orang kesayangan. apalagi orang-orang pilihannya yang sudah ditebus di atas kayu salib tadi. Mungkinkah Tuhan membiarkan hidup Mungkin. dengan demikian? Apa namanya? Tidak ada yang namanya kebetulan. Lalu sekarang kita bertanya, oh kalau begitu Tuhan yang mengkehendaki aku lahir di keluarga broken dong. Kalau begitu. Nah, yang pertama begini, kita tidak bisa mengatakan bahwa Tuhan yang mengkehendaki secara aktif. Maksudnya secara aktif dalam arti Tuhan yang buat keluarga kita broken. Tuhan yang merencanakan keluarga kita broken. Karena Tuhan merencanakan keluarga kita broken, kita lahir di tengah-tengah itu. Nah, itu salah, tidak demikian cara berpikirnya. Tapi yang benar begini. Ketika Tuhan punya rencana, si setan musuhnya Tuhan juga punya rencana. Ulti-ultian. Bukan gitu maksudnya. Ketika Tuhan punya rencana, setan juga punya rencana untuk menggagalkan rencana Tuhan tadi. Artinya, ketika Tuhan mau menyampaikan kebaikannya, ada dosa yang coba menghalangi kebaikan Tuhan itu. Dosa itu kan adalah kegagalan ciptaan di dalam dunia ini. Kegagalan kita ya. Kegagalan kita sebagai ciptaan. Ya kalau seandainya, kalau begitu Tuhan gak maha kuasa dong, kok dia biarkan ada dosa? Ya nanti kita balik ke dalam pertanyaan yang berputar-putar di sana. Tapi poinnya begini, dosa itu berasal dari ciptaan. Dosa itu berasal dari si jahat. Dan dosa dalam kehidupan manusia itu berasal dari kejatuhan Adam. Yang jelas, kenapa ada peristiwa buruk? Kenapa ada sakit penyakit? Kenapa ada penderitaan? Semua karena ada dosa. Dan dosa ini berasal dari si jahat atau setan yang di dalam Alkitab tadi.
Nah, yang jelas semua peristiwa itu tadi, peristiwa-peristiwa buruk itu terjadi itu tidak menggagalkan rencana Tuhan. Walaupun ada rencana si jahat, walaupun ada rencana-rencana dosa, walaupun ada kejahatan dan lain sebagainya tadi itu, tetap ada rencana Tuhan yang tidak pernah gagal. Dalam Alkitab dikatakan bahwa rancanganku bukanlah rancanganmu. Dan rancanganku adalah rancangan yang damai sejahtera. Dan lebih daripada itu, dalam kitab Roma dikatakan, siapakah yang dapat mengerti pikiran Allah? Oh, alangkah dalam kekayaan, hikmat dan pengetahuan Allah. Sungguh tak terselidiki dan tak terselami. Berarti rencana Tuhan itu nggak bisa kita pikirkan, nggak bisa kita ketahui dan sangat besar. Tapi yang jelas, di atas segala kejahatan, di atas segala dosa, dan di atas sakit penyakit, dan di atas segala peristiwa buruk lainnya, rencana Tuhan tidak pernah gagal. Dari mana kita tahu? Peristiwa salib. Di dalam peristiwa salib itu, pertanyaan abang, salib itu adalah peristiwa yang Tuhan rencanakan atau bukan? Rencanakan kan? Kapan Tuhan rencanakan pertama? Ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam Dosa. Tuhan sudah rencanakan karya salib itu, Kejadian 3:15. Nah, artinya salib itu bukan sesuatu yang terjadi tiba-tiba, tapi rencana yang sudah ditetapkan. Bahkan kalau kita baca surat Efesus, salib itu sudah ada sejak semula, bahkan sebelum dunia dijadikan. Berarti bahkan sebelum manusia diciptakan pun Tuhan tahu manusia akan masuk dalam dosa. Oleh sebab itu Tuhan terlebih dahulu merencanakan jalan keselamatan sebelum dosa itu ada. Artinya rencana Tuhan itu terlebih dahulu ada dalam hidup kita sebelum peristiwa buruk itu ada, terjadi. Maka sebelum kita terlahir dari keluarga broken, sebenarnya Tuhan juga sudah punya rencana yang indah bagi kita di atas keburukan itu tadi. Berarti rencana Tuhan itu bertata di atas kejahatan, Melampaui segala kejahatan tadi. Hmm. Dalam peristiwa salib itu, kita ingat, Pontius Pilatus berpikir kalau seandainya Yesus mati, tidak akan ada lagi kekacauan di tanah Palestina atau di tanah Yahudi. Kalau seandainya Yudas menjual Yesus, tujuan Yudas apa? Pikiran dia dapat duit. Pikiran jahat kan? Kemudian lagi, dalam pikiran imam besar Kayafas dan orang-orang Farisi lainnya, mereka menyalibkan Tuhan Yesus tujuannya supaya tidak lagi penyesatan. Mereka membunuh Yesus untuk menghambat pekerjaan Tuhan. Semua itu kan pekerjaan dari si jahat. Dan setan berpikir kalau Yesus mati, keselamatan berhenti. Tetapi justru melalui kematian Yesus, melalui peristiwa itu, Tuhan mendesain dari kematiannya justru keselamatan terjadi. Tapi keselamatan itu, salib itu terjadi di atas dasar segala peristiwa buruk itu tadi, di atas segala dosa itu tadi. Itulah yang melampaui tadi. Makanya salib itu ditetapkan. Tapi celakalah orang-orang yang membunuh anak manusia itu. Yang artinya begini, memang hidup ini pahit. Apalagi kita yang terlahir dari keluarga broken. Sulit rasanya menerima peristiwa buruk yang terjadi di keluarga kita. Rasanya pulang ke rumah itu seperti neraka. Kita tidak menemukan Tuhan di sosok papa ataupun mama kita. Tapi yang jelas, di atas segala peristiwa buruk, di atas segala sakit penyakit, dan di atas semua itu ada rancangan Tuhan yang kita tidak mengerti apa. Tapi yang jelas rancangan itu adalah rancangan yang penuh dengan damai sejahtera. Ini sama juga nggak sih Bang, kayak ceritanya si Yusuf? Benar. Si Yusuf tuh broken juga nggak sih? Maksudnya Dia nggak broken. Musuhin saudara-saudaranya. Ya bisa dibilang dia di fase Semi broken. apa namanya, toxic brother. Toxic brother. Jadi kayak Dia punya hubungan yang toksik sama Iya, saudara-saudara cowoknya. dibunuh gitu. Terus Yusuf bilang waktu dia udah jadi penguasa di Mesir itu, dia bilang, kamu mereka-rekakan yang jahat terhadapku, tetapi Tuhan mereka-rekakannya untuk kebaikan, yakni demi menyelamatkan satu bangsa. Nah, menarik tuh peristiwa Yusuf. Yusuf dibuang oleh saudara-saudaranya, tujuannya untuk apa? Supaya Yusuf mati. Iya. Biar saudara-saudaranya tidak saingan. Tetapi karena ada satu di antara mereka yang nggak tega, mereka jual saja kepada musafir, kemudian dijual ke Mesir. Sampai di Mesir dia jadi apa? Budak.
Budak. Setelah dia jadi budak, dia dibeli siapa? Potifar. Setelah dia dijual sama Potifar, difitnah lagi. Kan itu semua kejahatan tuh. Lengkap sudah penderitaan. Setelah dia difitnah, dia masuk penjara. Iya, Setelah dia masuk penjara, itu ya. dia ketemu juru minuman. Kemudian juru minuman ini ditafsirkan mimpi. Setelah juru minuman sukses, lupa sama Yusuf. Ditipu. Setelah itu apa lagi yang terjadi? Datang lagi juru minuman yang lain untuk menafsirkan mimpi Firaun lah. Singkat cerita akhirnya dia menjadi perdana menteri, penguasa nomor 2 di tanah itu. Kalau seandainya Yusuf tidak dijual oleh saudara-saudaranya, tidak akan ada Yusuf menjadi itu kan. Tapi kalau seandainya pun Yusuf tidak menjadi perdana menteri, apa yang akan terjadi? Ingat, Yusuf menafsirkan mimpi untuk Mesir menghadapi apa? Kelaparan. Kalau kelaparan itu tidak direncanakan oleh Yusuf, apa yang terjadi? Yusuf dan saudara-saudaranya akan mati kelaparan. Kalau Yusuf dan saudara-saudaranya mati kelaparan, itu satu bangsa binasa. Dan bangsa itu adalah bangsa Israel. Kalau tidak ada Israel, tidak ada Musa. Kalau tidak ada Musa, tidak ada Daud. Kalau tidak ada Daud, tidak ada kerajaan Yehuda. Kalau tidak ada kerajaan Yehuda, tidak ada Mesias. Kalau tidak ada Mesias, tidak ada juru selamat. Ya. Artinya dari peristiwa sesimpel itu saja ada rencana Tuhan yang melampaui pikiran kita. Artinya Tuhan bekerja di atas itu semua. Seolah-olah manusia itu bebas memberontak kepada Tuhan. Tapi sebenarnya manusia itu sedang dibawa teater dari kebesaran Allah yang tidak bisa mampu kita pikirkan. Nah, maka tugas kita sebagai orang percaya yang lahir di keluarga broken, kita cukup bertanya kepada Tuhan dan setia dalam pengharapan itu tadi. Ya kita bertanya, apa maksud Tuhan melahirkan aku di keluarga ini? Yang jelas kalau kita beriman sungguh-sungguh, dengan iman itu kita bisa menyelamatkan papa mama kita. Dengan iman itu kita bisa menyelamatkan keluarga kita, sehingga pada akhirnya kita bisa menjadi saksi di tengah keluarga yang broken itu. Oke. Ya, begitu. Kok jadi melo ya? Karena Relate ya. Relate. Tapi yang jelas itu teman-teman. It's okay lah semua peristiwa buruk itu. Tapi kita percaya bahwa Tuhan berdaulat di atas segala dosa, sakit penyakit, dan peristiwa buruk lainnya. Itu dia kurang lebih. Oke. Itu saja ya sama Tuhan. Untuk teman-teman yang saat ini tersentuh dengan video kami malam hari ini, semangat untuk kalian karena pasti Tuhan punya rencana. Dan semangat juga untuk teman-teman yang keluarga Cemara karena kalian pun pasti punya penderitaan dan pergumulan masing-masing. Ya semuanya pasti punya itu. Jadi dan ingat lah ya tadi yang dibilang sama Bang Andre bahwa semuanya punya tujuan, semuanya dalam otoritasnya Tuhan, ada rencana Tuhan di dalamnya. Oke? Jadi mungkin closing statement. Ya, closing statement lah buat apa? Buat sobat-sobat boom ya. Closing statementnya begini. Tuhan itu tidak pernah memilih seseorang yang sempurna dalam setiap peristiwa. Tapi justru Tuhan memilih orang-orang yang tidak sempurna untuk disempurnakan di dalam peristiwa itu. Yang artinya, teman-teman yang lahir di keluarga broken, kamu Tuhan pilih untuk dipakai menyelamatkan keluarga-keluargamu. Kalau bukan saudara yang menyelamatkan keluarga engkau, siapa lagi? Maka yang Tuhan mau adalah kita menjadi saksi di tengah keluarga kita, sekalipun pedih, sekalipun pahit. Yang jelas kita memiliki pengharapan hanya di dalam satu pribadi, yakni Tuhan kita, Yesus Kristus. Oke, amin, katakan amin. Amin. Angkat tangan saudara. Oke, demikian guys. teman-teman, terima kasih yang sudah menonton. Semoga ini menjadi berkat buat kalian dan penguatan juga melalui video kami. Sampai ketemu di boom selanjutnya dengan topik pembahasan yang pastinya seru, dan nantikan dan pantengin terus di YouTube dan Facebook MD YPP STT Sumbaksel. Oke, sampai ketemu. Bye. Bye-bye.